Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sugianto dengan NIM 24 10 60 60 006 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kali ini aku bakal ngejelasin sebuah program Python sederhana yang sudah aku buat mengenai sistem informasi akademik, yang dimana program ini untuk menghitung nilai rata-rata UTBK dari seorang calon mahasiswa untuk menentukan apakah dia lolos ke jurusan yang dia pilih. Oke, kita langsung aja masuk ke program yang sudah saya buat. Yang pertama, di sini saya menggunakan logic function. Function di sini saya pertama membuat fungsi cek kelulusan. Untuk cek kelulusan di sini adalah untuk melihat nilai rata-rata si calon mahasiswa, apakah melebihi ataupun sekedar sama dengan nilai minimum, atau bahasa ininya itu, apakah nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan nilai minimum. Jadi ketika nilainya itu lebih besar ataupun sama dengan nilai minimum, dia bakal lolos ke jurusan yang dia pilih. Dan di sini saya sudah menuliskan juga untuk nilai minimum tiap jurusannya, yaitu terdiri dari jurusan teknik industri, kemudian fisika, dan juga kimia. Oke. Kemudian, di sini ada fungsi informasi. Jadi ketika nanti si calon mahasiswa ini lolos ke jurusan yang dia pilih, dia bakal dapat informasi tambahan, seperti biaya UKT-nya berapa, kemudian tanggal pengambilan KTM, serta juga ini jadwal daftar ulangnya. Nah, di sini aku pakai return. Gunanya apa sih? Gunanya adalah nanti ketika aku pengen make si fungsi ini, itu lebih mudah untuk memanggilnya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, ya di sini aku, kata, "Hai, selamat datang di sistem informasi akademik," untuk permulaannya. Kemudian di bawahnya aku bikin variabel, itu nama dan asal sekolah. Nanti untuk si calon mahasiswa bisa menginput di sini nama lengkapnya serta asal sekolahnya. Lalu di sini aku juga, memberikan informasi mengenai pilihan jurusan. Di sini untuk nomor satu itu adalah teknik industri, kemudian nomor 2 itu fisika, dan nomor 3 adalah kimia. Jadi nanti si calon mahasiswa bisa nih melakukan pilihan untuk jurusan yang dipilih untuk memilih angka 1, 2, atau 3 ini. Kemudian ketika si calon mahasiswa ini memilih bukan dari ketiga angka ini, maka dia akan mendapatkan informasi, "Silahkan pilih angka yang sesuai," dan program akan terhenti di situ. Dan sini aku pakai if, elif, dan else untuk pemilihan jurusan ini biar lebih mudah nantinya. Kemudian di sini kita masuk ke program penginputan nilai UTBK. Di sini ya aku ngasih informasi kepada si calon mahasiswanya. Soalnya nanti ketika mereka mengisi itu tidak ada keterangan secara khusus. Nilainya cuma kayak nilai ujian ke-1, nilai ujian kedua, dan mereka bingung nilai ujian ke-1 itu apa, kedua itu apa. Jadi aku ngasih informasi ke mereka. Kalau ini nilai ujian ke-1 itu adalah nilai penalaran umum, nilai ujian kedua itu adalah nilai kuantitatif, sampai nanti di nilai ujian ke-7 yaitu nilai penalaran penalaran matematika. Nanti kita bakal nge-running juga, jadi kita bakal tahu apa sih kegunaan si informasi ini ya. Kemudian di sini aku juga ngasih tahu, jumlah ujiannya, variabel jumlah ujian di sini ada 7, kemudian total nilai sama dengan 0. 0 di sini kita gunakan biar apa? Biar nanti ketika, nilai ujian di-input oleh si calon mahasiswa itu bakal mulainya tuh dari 0, begitu. Kemudian saya tambahkan sini print dengan tanda kurung yang di dalamnya kosong biar memberikan jarak antar tulisan. Kalau di sini saya juga pakai looping, looping for i in range 1 sampai dengan jumlah ujian plus 1, karena jumlah ujian ini kan 7. Biasanya kalau kita cuma nulis range 1,7, nanti nih atau 1, jumlah ujian, 7-nya tuh nggak masuk. Jadi kita pakai plus 1 biar ujian ke-7-nya juga masuk ke looping-nya. Di sini nanti si calon mahasiswa bisa memasukkan nilai ujiannya, dan nanti seluruh, nilai yang di-input oleh si calon mahasiswa bakal terjumlah ataupun nanti bakal di-summary secara langsung oleh program.
Nanti total nilainya bakal masuk ke sini, perhitungan rata-rata. Nanti total nilainya bakal dibagi jumlah ujian tadi yang ada 7, begitu. Kemudian di sini ada titik 2F, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika nanti hasil rata-ratanya itu mungkin banyak tuh di belakang komanya tuh banyak angka. Jadi kita bikin program biar cukup 2 angka aja di belakang komanya. Oke, kemudian kita masuk ke ini hasil seleksinya nih. Ketika nanti dia udah memasukkan ke-7 nilai ujian UTBK-nya, dia bakal dapat, informasi informasi mengenai hasil seleksinya. Di sini nanti bakal muncul, nama dia, terus asal sekolah, jurusan yang dia pilih tadi, dan juga nilai rata-ratanya dia. Di sini aku pakai F-string, gunanya adalah di sini untuk menggabungkan nih si teks yang kayak nilai rata-rata ini sama variabel rata-rata kayak gini, biar nanti bisa tergabung di satu baris yang sama begitu. Dan ini aku pakai logic, if juga di sini atau percabangan untuk memudahkan mengecek kelulusannya nih. Jadi ketika nilainya nanti tuh ini, di atas bukan rata-rata, tapi di atas nilai minimum atau sama dengan nilai minimum, maka dia kan bakal statusnya lolos, dan dia bakal dapat informasi-informasi tambahan tadi, fungsi-fungsinya. Di sini nih, kita cek kelulusan rata-rata, dan ini nih aku memanggil fungsi yang sudah ada di atas tadi, dan di sini juga aku memanggil fungsinya, ini si tambahan tadi, tambahan yaitu fungsi informasi dan jurusan. Jadi ketika dia lolos, dia bakal dapat informasi status bahwa dia lolos, kemudian dia bakal dapat informasi tambahan mengenai UKT, daftar ulang tadi, sama pengambilan KTM-nya. Nih, untuk yang di dalam tanda kurung yang ini tuh UKT, ini maksudnya dia mengambil, informasinya tuh dari fungsi, informasi, dan jurusan yang ada di atas ini tadi nih. Dan ketika dia tidak lolos karena nilai rata-ratanya di bawah nilai minimum, maka dia bakal dapat status dia tidak lolos, begitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba untuk program Python sederhana ini, langsung kita running. Oke, pertama kita masukin nama lengkap kita, kemudian kita masukkan asal sekolahnya ya. Kemudian kita pilih jurusannya nih yang ada 3 tadi. Kita contohin dulu deh, kalau dia mengisi 4. Nah, silakan pilih angka yang sesuai dan programnya berhenti ya. Sekarang kita coba yang benar ya. Kita isi lagi asal sekolah, dan sekarang kita pilih yang benar ya, salah satu dari jurusan yang ada di sini. Kita pilih satu aja, teknik industri. Nah, ini kita dapat info nih, nilai ujian ke-1 ini apa nih? Kita jadi tahu nilai ujian 1 ini maksudnya apa, maksudnya adalah nilai penalaran umum. Oke, kita isi aja angka yang bebas aja, random. Oke, nah di sini nih hasil seleksinya bakal muncul, nama mahasiswa, terus asal sekolah, jurusan pilihan, dan nilai rata-ratanya di sini kan 652,57, dan dia lebih besar atau sama dengan enggak sama dengan ya, tapi lebih besar dari nilai minimum, jadi dia lolos. Dan dia bakal dapat informasi tambahan nih, aku dapat informasi tambahan mengenai biaya UKT, kemudian jadwal daftar ulang, serta, jadwal pengambilan KTM. Mungkin itu program Python sederhana yang sudah kubuat, semoga dapat membantu, dan sekiranya nih ada salah kata dalam penyampaian mengenai program Python yang sudah saya buat kali ini, saya mohon maaf. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.